apalagi kita ketahui kalau pemakaian narkoba erat kaitannya dengan beberapa penyakit infeksi seperti itu. Nah, kalau asupan gizi yang menurun itu sudah merembetnya ke daya tahan, akhirnya mudah sakit, mudah terinfeksi. Jangan lupa tetap pola makan teratur, kemudian makanlah beraneka ragam ya, dan tetap melakukan aktivitas fisik yang cukup supaya kita tetap sehat, tetap memiliki status gizi yang baik apalagi di masa pandemi. Halo sahabat podcast Jateng Bersinar. Kali ini kita ketemu lagi sama Lina di sini. Lina nggak sendiri, ditemani sama Agasta. Halo Mbak Lina. Halo, sehat ya? Sehat walafiat. Tetap jaga prokes ya. Pasti dong. Oke, kali ini kita nggak sendiri lagi nih. Kita ditemani salah satu narasumber dari Narasumber kali ini dari akademis nutrisionis. Ya, penasaran? Kali ini kita langsung perkenalkan saja ya. Iya, mempersingkat waktu ya. Oke, benar ya. Biar lebih panjang lagi kita ngobrolnya, begitu nggih? Langsung saja perkenalkan dari narasumber kali ini adalah Galeh Espontang SGZ M Gizi. Salah satu pendidikan dari beliau, S1 Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, S2 Magister Ilmu Gizi Universitas Diponegoro. Nah, mungkin sebelum ini Bapak bisa perkenalan untuk pengalaman selama ini bekerja di mana, sebelumnya di mana gitu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Gesta dan Mbak Lina. Perkenalkan, nama saya Galih Pontang, biasa dipanggil Pontang. Jadi saya di sini sebagai nutrisionis, khususnya kalau spesifikasinya sebenarnya adalah di sport nutrisionis. Ya. Saya juga akademisi di Prodi S1 Gizi Universitas Ngudi Waluyo, Kabupaten Semarang. Kalau tadi dapat simpang siur nih Pak, dosen ya, Kaprodi ya Pak. Jadi Kebetulan diberikan anak mana untuk jadi Prodi. luar biasa. Jadi semakin dikembangkan lagi ya Pak ya untuk ilmunya berbagi kepada di mahasiswanya. Mengajar di mana Bapak? Kebetulan saya sekarang diamanahkan untuk mengelola di Prodi S1 Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo. Oh, di Waluyo. Sudah pernah mampir ke kampus kami? Belum pernah Pak. Di sebelah mana sih, Pak? Mungkin. Ya. Oh iya, luar biasa. Boleh Bapak. Boleh. Kami di Ungaran. Ya, Di Ungaran. Ya. Pas di kaki Gunung Ungaran. Di kaki Gunung Ungaran. Yang dekatnya sama Gapura itu bukan? Iya, belakangnya kantor KPP itu ya? Betul sekali. Itu sudah pernah kan? Jadi pernah lewat, belum pernah masuk. Mungkin kalau sama Bapak Pontang sendiri nih kita bisa diajak main ke sana ya. Silakan, kalau saya malah nanti saya sajikan hasil praktek dietetiknya anak-anak, nanti silakan diicipin nanti malah. Oke, luar biasa. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja nih Pak. Ya. Ada beberapa pertanyaan nih, unek-unek saya nih sama Agasta nih. Terkait dengan penyalahgunaan obat, aspek penyalahgunaan dari narkoba ini, aspek gizinya itu penting nggak sih Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Lina. Jadi memang kalau kita semua tahu ya, kalau penyalahgunaan obat atau narkoba ini kan memang jadi perhatian kita semua ya, karena ya salah satunya yang paling penting beresiko untuk kualitas SDM nantinya kan yang akhirnya kurang baik. Nah, ini kalau dari aspek gizi mengapa ini juga penting untuk dibahas, sebenarnya adalah pada pemakai, istilahnya apa ya kalau di BNN ya, pemakai penyalahgunaan ya, penyalahgunaan narkoba ini ternyata implikasinya juga berdampak pada status gizi seseorang, terutama pemakai ya. Dan jika ini juga tidak menjadi perhatian yang penting untuk diperhatikan, maka khawatirnya nanti ketika dia sudah lepas ya dari masa rehabilitasi, untuk mencapai kondisi tubuh yang optimal menjadi agak sulit. Itu terlepas sama seperti ini kan, kita juga pada masa pandemik ya, artinya modal kita utama itu kan sebenarnya adalah kita status gizinya itu optimal supaya kuat ya, menahan atau daya tahan tubuhnya juga bagus. Itu hal yang sama pada pemakaian narkoba. Jadi mengapa kalau mungkin bisa sharing juga Mbak Gesta dan Mbak Lina ya, banyak pemakai narkoba itu ternyata mengalami penurunan status gizi sehingga rentan untuk
terjangkit berbagai penyakit sebenarnya. Seperti itu. Jadi memang salah satu aspek yang saya kira juga penting untuk diperhatikan ya, ya concern yang kita butuhkan untuk para pemakai atau penyalahguna narkoba seperti itu. Oke, ternyata ada efeknya juga ya terkait ke SDM orang penyalahguna itu sendiri. Iya betul. Nah, bentuknya apa sih masalah seperti apa masalah dari kurangnya nilai gizi tersebut dari penyalahguna narkoba itu sendiri? Sebenarnya banyak studi yang sudah menunjukkan ya istilahnya bahwa para pemakai narkoba itu ternyata memiliki karakter istilahnya pola hidupnya menjadi tidak teratur. Salah satunya adalah pola makan. Nah, yang beberapa penelitian termasuk kami ketika terlibat waktu itu ya membantu teman kami untuk melakukan penelitian, pola makan tidak teratur dan melewatkan waktu makan, sehingga asupannya kan kurang ya, asupannya kurang. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting juga bahwa ternyata banyak pengguna atau pemakai narkoba ini memiliki status gizinya kurang, anemia gitu kan ya. Kemudian kalau di bidang kita masih mengalami malnutrisi ya, sehingga rentan terhadap berbagai infeksi penyakit seperti itu. Apalagi kita ketahui kalau pemakaian narkoba erat kaitannya dengan beberapa penyakit infeksi seperti itu. Nah, itu menjadi lebih rentan. Jadi lebih rentan seperti itu. Oke, berarti berkurangnya juga daya tahan tubuh, imunnya pun juga akhirnya berkurang. Ya, betul. Jadi rentan terhadap berbagai penyakit. Kalau kita mungkin status gizinya bagus, ketika terinfeksi seperti sekarang COVID-19 mungkin termasuk OTG. Oh iya. Kan gitu. Iya. Tapi kalau ya kalau daya tahan tubuhnya kurang, bisa masuk semuanya, tidak hanya COVID sebenarnya ya. Kita endemik TBC contohnya. Jadi bisa saja kita terkena TBC ketika daya tahan tubuh kita itu turun. Pada pemakai narkoba salah satunya yang memang rentan itu termasuk TBC, kemudian penyakit hati. Iya. Karena biasanya kalau drug abuse kan kaitannya dengan alkoholik juga. Nah, itu akhirnya padahal kalau sudah hati itu sudah rusak ya, itu juga sangat mempengaruhi status gizi seseorang sebenarnya. Betul. Butuh penanganan pola makan yang beda lagi tuh kalau sudah sampai ke penyakit hati. Betul. Gitu. Untuk pola makan itu berarti memacu untuk ini ya, daya tahan tubuh. Nah, itu pola makan itu seharusnya kita jamin, kita kasih porsi atau gimana itu, Pak? Nah ini saya juga ingin menyampaikan juga ya bahwa ini kita mungkin pada masa rehabilitasi atau bagaimana ya, atau untuk pada saat memakai narkoba Pada penyalahgunaan itu lebih banyak begini, mungkin bisa juga bertukar informasi juga ya. Kalau kita lihat ya, kita perhatikan kalau pemakai narkoba itu tadi pola hidupnya tidak teratur. Betul. Ya, istirahatnya berkurang pasti. Nah, istirahat berkurang karena itu kan dia sifatnya adalah stimulus kan, berapa waktu itu kan ya. Energi yang dikeluarkan pasti lebih banyak kalau dia tidak tidur. Betul. Di sisi lain dia nafsu makannya turun, pola makannya tidak teratur. Jadi itu ternyata kompleks akhirnya, mulai dari dia akan turun berat badannya, ya, kemudian mungkin ada penyakit lain seperti kalau tidak teratur biasanya gastritis juga akan mempengaruhi. Nah, dari situ kalau asupannya kurang, merepotnya kemana-mana. Jadi banyak penelitian secara konsisten ya mengalami anemia. Jadi HB-nya turun ya. Kemudian ya tadi daya tahan tubuhnya itu lebih rentan, sehingga ketika dia itu terpapar infeksi ya, terpapar penyebab infeksi itu lebih mudah daripada mereka yang mungkin tidak melakukan penyalahgunaan obat. Beda ya antara tubuh yang normal yang ya sangat beda, akan terlihat beda pasti. Oke. Sebetulnya ada yang saya perlu tanyakan lagi nih Pak. Tadi kan yang disampaikan nilai gizi dari penyalahguna, turunnya nilai gizi dari penyalahguna. Nah, sedangkan ada juga orang kan yang nggak penyalahguna tapi dia nggak pernah teratur gitu, itu juga sama, bisa terjadi hal yang sama seperti itu ya. Lebih ke penyebab yang mendasar sih Mbak Agatha ya. Jadi
obat-obatan itu kan itu sama-sama obat sebenarnya, kan gitu kan ya. Penyalahgunaan obat itu obat itu berarti kan walaupun itu bukan bidang saya, tetapi kita ketahui obat itu pasti memberikan dampak yang kurang baik jika itu terus-menerus dikonsumsi gitu kan ya. Apalagi yang sifatnya dia bisa menstimulus pusat saraf kita. Nah, itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Ternyata penyalahgunaan obat itu juga akan sedikit merusak kinerja hormon yang mengatur nafsu makan. Jadi ternyata akan menekan nafsu makan kalau dia mengkonsumsi obat-obatan ya, penyalahgunaan obat-obatan terus-menerus. Ternyata salah satu dampaknya adalah mengurangi nafsu makannya. Itulah yang menyebabkan akhirnya asupan gizinya yang menurun. Nah, kalau asupan gizi yang menurun itu sudah merembetnya ke daya tahan, akhirnya mudah sakit, mudah terinfeksi. Akhirnya kalau kita ini mungkin sedikit menyampaikan banyak seperti di teman-teman kita yang kebetulan terjangkit HIV/AIDS itu meninggalnya bukan karena HIV/AIDS-nya, tetapi karena penyakit yang dia derita, ya, status gizinya menurun sehingga dia malah meninggalnya karena beberapa komplikasi yang dialami, bukan karena HIV/AIDS. Gitu. Ya. Ternyata banyak yang mengira ya apabila terkait penyakit HIV atau penyalahguna, padahal bukan karena hal itu. Memang penyakit sebenarnya bisa diobati, bisa, tetapi jika memang konsumsi asupan nutrisinya berkurang, banyaknya obatnya dikonsumsi juga menurunkan daya nafsu makan, itu malah juga semakin besar skala penyakitnya. Betul gitu ya, meningkatkan risiko dia untuk berbagai penyakit masuk. Yang mungkin hanya batuk panas atau itu aja tambah lagi, bisa lebih parah, bisa lebih panjang. Betul, dan nggak lama. Nggak lama apa dong? Oke, tadi kan dilihat dari aspek penyalahguna. Emang beda ya apabila dari seseorang itu yang sudah mulai rehabilitasi, nilai gizinya bedakah atau bagaimana, Pak? Jadi kalau kita sebagai nutrisionis maka kita juga harus berdiskusi dengan tim ya, karena itu kan kalau seumpama kita menangani pasien gitu kan ya, atau klien itu apalagi penyalahgunaan obat ya, pasti kita terlibat dengan teman-teman di medis ya, kemudian di psikolog, kemudian bahkan di apoteker ya, terkait dengan mungkin obat-obatan yang dikonsumsi untuk masa rehabilitasinya. Nah, kalau dari kami memang fokusnya adalah mengejar kembali ketinggalan ketika dia selama dia menyalahgunakan obat selama itu ya. Jadi kalau dia mengalami status gizinya kurang, maka kita akan memberikan asupan dietnya untuk mengejar itu supaya dia mendapatkan berat badan yang optimal, minimal normal seperti itu. Kemudian kalau dia mengalami HB-nya turun, berarti kita harus diskusi dengan dokter nih contohnya. Apakah ada infeksi? Kalau ada infeksi berarti dokter akan menyelesaikan terlebih dahulu. Ya, kalau sudah itu terselesaikan, baru kita bisa memaksimalkan asupannya. Jadi intinya kita berupaya untuk bisa mendapatkan klien atau pasien kita itu status gizinya optimal kembali, normal kembali, dan menjadi pola makannya jadi teratur. Nah, itu tujuan utamanya sebenarnya. Seperti walaupun ada beberapa zat gizi atau asupan yang kita sarankan ya untuk membantu masa detoksifikasi. Nah, itu ada beberapa asupan atau jenis makanan yang membantu itu. Berarti untuk penyalahguna itu tetap harus pakai aturan diet ya, Pak? Itu kan? Iya. Kita kita pasti standarnya kita akan melihat berat badannya. Kemudian kita target berat badannya berapa. Tinggi badan pasti ya. Kemudian usia juga akan mempengaruhi. Jadi kita melihat itu juga. Jadi berbeda-beda ya. Penanganannya atau kita istilahnya terapi dietnya akan ditentukan oleh kondisi klien atau pasien itu sendiri. Gitu. Ternyata sedemikian ditatanya, gitu ya, Mbak Lina ya. Nggak mudah juga bagi penyalahguna yang mau memperbaiki hidupnya. Itu bukan berarti oke, aku stop nggak menggunakan, tetapi dari nilai gizinya pun itu juga perlu dipikirkan. Asupan makannya perlu dipikirkan. Iya, jadi untuk menaikkan imunnya yang pernah tertinggal, dirubah lagi buat pola lebih. Jadi pola hidup akhirnya, pola makannya menjadi pola hidup. Kembali lagi lebih. Itu target kita sebenarnya, goalnya kalau kita menangani pasien klien seperti itu. Berarti perlu ditambah untuk vitamin gitu. Kalau vitamin selama dia tidak ada masalah untuk penyulit
dia makan ya, artinya so far dia bisa makan semua olahan ya, semua jenis makanan. Sebenarnya kalau sudah mengkonsumsi diet yang kita berikan itu sudah cukup. Tapi memang karena tadi ada ketertinggalan, jadi memang ada risiko terjadi defisiensi zat gizi, Mbak Lina. Jadi itu yang mungkin kita harus juga upayakan ya. Kalau perlu memang kita menggunakan suplementasi, tapi perlu perlu pengawasan. Kadang-kadang kan orang kalau mendewakan satu suplementasi itu kan terus gitu. Nah, tapi kembali lagi goal kita adalah memperbaiki pola makan, pola hidupnya. Jadi kalau pola makannya sudah bagus, sudah teratur, itu harapannya ke depannya dia akan seperti itu terus. Gitu. Kalau dari kami seperti itu. Dan sebenarnya nggak jauh berbeda kok dari ini. Sekaligus saya mempromosikan gizi seimbang ya. Oh gitu. Ya, nanti dicek ya gizi seimbang, pedoman gizi seimbang itu sebenarnya adalah pedoman yang sangat aplikatif untuk masyarakat secara umum. Tinggal nanti kebutuhan energinya, zat gizinya itu sesuai dengan ya tadi ya berat badan, tinggi badan, usia seperti itu. Dan kebutuhan khusus. Oke, itu tadi bisa kita cari tahu di mana? Di Google ada, Bang Google banyak ya. Bang Google ada. Oke, dulur gaya jangan lupa ya. Kalian juga perlu memperhatikan nilai gizi kalian sudah normal kah, sudah ideal kah, atau belum. Kalau belum, searching di Google. Nanti untuk lebih jelasnya baru nanti konsultasikan ke kami. Oke, luar biasa. Sangat begitu pentingnya Mbak Lina ternyata terkait nilai gizi, begitu ya. Banyak yang nggak memperdulikan itu nilai gizi apa yang dikonsumsi dan lain sebagainya. Ternyata bagi penyalahguna pun ketika sudah selesai rehabilitasi harus melakukan seperti itu. Nah, Pak, apakah ada program tertentu yang terkait mengedukasi pentingnya nilai gizi, nutrisi di dalam tubuh bagi penyalahguna atau pasca rehab begitu, atau mungkin bagi masyarakat umum gitu, Pak? Nah, ini juga menarik ya. Memang ini kami baru sifatnya melakukan edukasi atau pendampingan secara terbatas gitu kan ya. Baik kalau di kampus itu kan ada kegiatan penelitian, ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan itulah yang kita coba maksimalkan untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat, salah satunya kepada teman-teman yang mungkin sedang berjuang ya untuk lepas dari penyalahgunaan obat. Nah, memang baru sebatas itu, tetapi di beberapa rekan kami yang terlibat di pusat rehabilitasi, mereka sudah memang memiliki job desk untuk melakukan evaluasi dan melakukan terapi ke teman-teman yang di pusat masa rehabilitasi ya. Itu akan diatur mulai dari kalorinya, kemudian porsinya, tidak hanya satu orang ya, karena kan biasanya kalau di pusat rehabilitasi itu kan banyak. Itu dikelola juga nanti terkait dengan menunya supaya tidak bosan ya. Kemudian sebenarnya memang ada preference, artinya boleh kok sama klien itu saya tidak cocok atau mungkin kurang bisa menerima makanan olahan seperti ini. Nah, itu sebenarnya juga bisa kita sampaikan ke nutrisionis ya, supaya nanti bisa ada olah-olahan lain. Intinya karena goal kami tadi tujuannya adalah memperbaiki status gizi klien pasien tersebut ya, bagaimana supaya itu bisa maksimal, optimal ya, seperti itu. Oke. Tadi Mbak Lina yang disampaikan oleh Pak Pontang ini, ternyata ada Bapak ini menyediakan adanya program rehabilitasi diatur ya Pak ya, untuk asupan makannya, kalorinya dan sebagainya. Iya betul. Nah, itu statusnya gimana bagi yang rawat jalan atau rawat inap? Memang kami baru sebatas bekerjasama dengan, tadi saya bertanya ya, pusat-pusat rehabilitasi ya. Kalau di Kabupaten Semarang kami pernah bekerjasama dengan salah satu tempat di puskesmas di Kabupaten Semarang, waktu itu Puskesmas Bawen. Itu yang sering kami dampingi, jadi ikut tim mengedukasi waktu itu. Karena itu rawat jalan, jadi kami memang kontrolnya kan tidak bisa maksimal ya. Akhirnya kami edukasi secara berkala ketika mereka ada kegiatan-kegiatan di puskesmas waktu itu. Memang kalau yang paling baik ya memang dipusatkan, kemudian nutrisionis akan memastikan asupannya itu sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung masa rehabilitasi itu. Gitu. Mau tanya lagi nih Pak, ada nggak sih langkah-langkah untuk para pemuda yang sudah pemakai nih untuk terhindar dari penyalahgunaan narkoba ini? Sebenarnya hal sangat ya mungkin bisa untuk kita semua ya,
kita menyibukkan diri dengan hal yang positif. Contohnya olahraga, kemudian kita mungkin bisa berkreativitas masa pandemik ini ya. Semua bisa populer. Oke. Semua bisa mempunyai ide, bisa langsung ya mungkin kita lebih banyak memacu, mendorong generasi muda supaya lebih kreatif saja. Jangan sampai mereka diem. Kalau diem itu malah diem berkumpul. Bahaya. Diam-diam menghanyutkan, Pak. Nggak tahu ya hanyut apa. Jadi memang butuh apa ya? Butuh wadah-wadah ya, butuh wadah-wadah. Kemudian ada yang membina supaya pemuda-pemuda ini bisa lebih maksimal seperti itu. Jadi lebih melakukan ke hal yang positif. Contohnya olahraga tadi dan kegemaran yang lainnya mungkin ya, bermusik dan lain. Oke, luar biasa. Mbak Lina, ternyata Pak Montang ini tuh punya hobi loh. Apa ini? Apa coba hobinya? Tadi udah disebutkan Mbak Lina. Hobinya tadi tuh beliau suka olahraga. Nah mungkin tadi kan sudah disampaikan ke Dulur Gayeng, ternyata hal positif bisa dilakukan dalam olahraga dan lain sebagainya ya Pak ya. Iya betul. Selain olahraga, Pak Montang juga ternyata suka traveling Mbak Lina. Mungkin kita akan diajak tur nih ke sekolah, ke kampusnya ya Pak ya? Siap. Ke kampusnya. Atau mungkin olahraga apa nih Pak yang bisa dilakukan di waktu luang, lebih sederhana, enggak? Kalau di Kota Semarang ini kan terlalu sempit ya Pak, dan ruang olahraga sebetulnya ada. Tapi kalau orang yang mager itu ya mau gimana lagi, namanya mager ya Pak ya. Nah mungkin COVID kayak gini betul, ya. apalagi COVID kayak gini, semua kayak TLJ aja ditutup. Iya. Nah kalau di rumah gimana Pak, olahraga apa yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan waktu, tempat dan sebagainya? Bapak mungkin ahlinya nih. Ya, pertanyaan menarik ini saya coba menjawab. Sebenarnya banyak olahraga yang mudah dilakukan di rumah. Ya, dan memang fokusnya lebih ke mungkin begini. Dulu mengapa orang yang gemuk itu belum banyak? Karena beraktivitas fisik, jalan kaki, menyapu, masih ke sawah gitu kan ya. Nah, sebenarnya olahraga itu secara tidak sadar itu adalah exercise sebenarnya. Jadi kalau kita beranggapan wah masa pandemik ya kita tidak ada waktu, tempatnya tidak ada, sebenarnya itu juga tergantung niat dan motivasi saja ya. Jadi kita dengan jalan kaki, kita dengan lari-lari, jogging kecil itu sebenarnya sudah exercise yang lumayan loh, bisa membakar kalori. Kalau kita lari ya jogging 15 menit itu lumayan tuh ya, sekitar 200 kilokalori. Tapi setelah itu jangan makan gorengan dan es teh ya, selesai nanti ya, malah surplus ya nanti ya. Dari gorengan sama es manis. Mbak Lina, saya jadi tersinggung gimana? Saya ngomong saya sendiri tuh juga, Pak saya jujur sendiri ya Pak Montang. Gemuk iya, suka gorengan iya, tapi saya bukan penyalahguna loh. Jadi emang seperti itu. Gimana? Mungkin saya akan setelah ini ya Pak, kita akan berbincang lagi nih. Saya perlu mengkonsultasikan diri saya sendiri. Boleh Mbak, kita dengan senang hati saya. Oke. Berat badan ya. Dan olahraga menjadi salah satu penting juga ya untuk bisa membantu teman-teman yang ingin lepas dari narkoba. Karena itu menurunkan depresi ya, pasti stres. Jadi makan membantu mereka supaya lebih lebih mudah lepas kan gitu kan ya. Juga tadi kesibukannya istilahnya mengalihkan yang tadinya kurang aktivitas menjadi beraktivitas dengan olahraga. Salah satunya seperti itu, selain hobi-hobi yang lainnya. Pernah nggak sih Pak waktu Bapak terjun ke puskesmas nih, tadi ceritanya ke puskesmas Bawen ya? Ya betul. Pernah nggak sih menangani pasien yang penyalahguna itu? Pernah, dan ini kan kaitannya juga erat kaitannya nanti aspek yang lainnya ya, contohnya di HIV/AIDS juga akhirnya ya. Jadi memang sebenarnya mereka butuh pendampingan. Jadi mereka kan bingung ya, ketika mungkin kalau di puskesmas mereka ada pendampingnya, ada temannya, tapi ketika kembali ke masyarakat ini yang sebenarnya memang ada ada yang missing linknya ya. Jadi kadang-kadang saya nggak tahu, mungkin pengalaman Mbak Agatha dan Mbak Lina ya, ketika mereka kembali lagi kamu, apakah kurang supporting sekitarnya, supporting sistemnya belum ada atau bagaimana, atau belum optimal, mungkin itu ya. Jadi memang hampir sama sih yang mereka banyak curhat malah, makanya bagaimana ya saya harus memilih makannya seperti apa ya, seperti itu. Jadi ya saya sharing aja. Juga tips juga ya untuk supaya mengurangi ketergantungan juga ya. Mungkin ada yang pernah menyampaikan minum susu
Iya. Pernah ya? Iya. Kemudian kelapa muda, pernah? Iya, betul. Ya. Saya tidak sekali lagi kalau di bidang gizi nutrisionis tidak mendewakan 1-2 makanan itu enggak, tetapi memang susu dikonsumsi untuk mencukupi kebutuhan gizinya yang pasti. Bisa untuk makanan selingan ya, untuk pendampingnya setelah dia makan tidak masalah. Dan ternyata itu juga bisa membantu kita kalau dia sedang masa rehabilitasi ya. Tentu saja harus konsultasi dengan dokter ya. Kalau memang tidak ada terapi obat yang dilakukan, itu bisa membantu kita toksifikasi sebenarnya kandungan susu ya, berbagai mineral tadi. Kemudian kami juga selalu menganjurkan makanan buah atau sayur yang berwarna-warni karena itu tinggi antioksidan. Nah, antioksidan itu juga ternyata bisa membantu detoksifikasi, bisa membantu, mungkin tidak banyak tetapi efek-efek yang masih tertinggal dalam tubuh itu bisa dihilangkan dengan adanya antioksidan yang tinggi dalam tubuh kita. Tapi sekali lagi ini harus konsultasi dengan dokter apakah ada obat yang ada obat ketika dia mengalami menjalani masa rehabilitasi, apakah ada obat yang diminum. Nah itu biasanya kalau memang ada obat yang diminumkan oleh dokter, maka memang kan tidak bersamaan baik dengan susu, dengan kelapa maupun ya seperti itu. Gitu. Sebelum terakhir ya Mbak, adakah Pak yang sudah menjalani program tersebut, mengikuti program tersebut dan itu sudah mencapai goalsnya, berarti berhasil? Kira-kira dari yang Bapak tangani itu seberapa besar tingkat keberhasilannya? Saya tidak berani itu karena faktor gizi saja ya, memang butuh banyak peran di sana. Nah, alhamdulillah ya, waktu kami bersama dengan Puskesmas Bawen waktu itu ya, karena kebetulan kami juga sering kegiatan ya praktek penelitian dan pengabdian di Puskesmas Bawen, dan intinya adalah mereka menjadi tidak sungkan terhadap kami, itu goal itu yang utama sebenarnya. Jadi ketika ada kesempatan mereka datang berdiskusi, konsultasi, dan mereka juga kondisinya bagus, status gizinya gitu kan ya, itu sudah menjadi berarti ini orang tersebut itu menjalani saran yang kami sampaikan. Paling mudah seperti itu sebenarnya. Jadi kalau kami memantau seseorang ya, termasuk juga pemakai gitu, atau mungkin dia berusaha untuk lepas dari narkoba, adalah memantau berat badannya secara rutin. Jadi kalau dia stabil atau mungkin tadinya kurang, kemudian kalau dia naik pelan-pelan, itu sebagai tanda bagus. Tapi kalau dia turunnya bahkan bisa lebih dari 5%, 10%, nah itu menjadi gejala ya, aduh ada sesuatu nih kurang mantap atau kurang optimal nih selama ini. Berarti untuk pengecekan itu rutin Pak? Iya. Setiap bulan atau berapa bulan sekali? Kebetulan kalau waktu di Bawen itu tidak tiap bulan ya, kebetulan ya, tergantung dari program di Puskesmas waktu itu. Jadi itu kan kami ada tim juga ya, kalau saya ada tim dari dokter, ada Promkes juga, kami membantu teman di gizi waktu itu. Jadi ketika ada dikumpulkan waktu itu ya, kami diikut sertakan, kemudian kami memberikan edukasi dan pendampingan pada saat itu. Ya memang kami baru sebatas itu ya, karena satu saat mungkin kami bisa bersama ya, nanti kami ada pengabdian pada masyarakat, jadi senang banget kalau sama nanti bisa berkolaborasi ya. Betul Bapak, betul. Bagian dari kami berkontribusi pada masyarakat seperti itu. Pasti Bapak, jika ada kesempatan waktu kenapa tidak dimanfaatkan betul, untuk kebaikan dari masyarakat, betul, apalagi di luar Gayang ini ya yang sudah lihat channel kita ini gitu ya. Oke, Bapak, pesan terakhir, bukan pesan terakhir maksudnya untuk menuju closing ini, monggo Bapak bisa menyampaikan pesan untuk dulur Gayang terkait pentingnya nilai gizi nutrisi tubuh dengan penyalahguna atau pasca rehabilitasi untuk masyarakat. Ya, terima kasih Mbak Kata. Pesan saya sebenarnya simpel tadi yang saya sampaikan. Yang penting kita harus ada keseimbangan antara asupan dan aktivitas fisik, dan itu sudah bisa dibaca ya melalui pedoman gizi seimbang. Nah, jadi dan kami pesan kepada teman-teman semuanya ya, jangan lupa tetap pola makan teratur, kemudian makanlah beraneka ragam ya, dan tetap melakukan aktivitas fisik yang cukup supaya kita tetap sehat, tetap memiliki status gizi yang baik, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan selalu mengeluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan positif. Nah, luar
biasa. Oke, biar kita lebih semangat, ada nggak sih Pak gerakan sehat kuat kayak dulu ada yang kayak gitu ya? Sehat, kuat, real ya. Gitu ada nggak sih untuk Sebenarnya sederhana tuh kita yes itu juga otot semua tarik semua ini ya. Oh gitu. Yes ini kan ya. Yes aja ya. Kalau di BNN mungkin ada ya kan. Ada dong. Nah, Oke, kita baik. Pentingnya nilai gizi bagi penyalahguna dan pasca rehabilitasi ini sangat menunjang buat ketahanan tubuh dulur gayeng semuanya. Baik, informasi ini mohon dari dulur gayeng dapat dicerna ya, ditulis apabila dari dulur gayeng ingin menulis apa aja sih yang perlu dipikirkan terkait daya tahan tubuh, pentingnya kita memikirkan asupan makan apa saja yang bisa kita konsumsi untuk kebaikan diri kita. Begitu Bapak Pontang, terima kasih banyak untuk waktunya. saya juga menyampaikan terima kasih sudah diundang ke sini. Iya, jangan bosan dan jangan kapok ya Bapak. Apabila kita ada kesempatan untuk bertemu lagi, kita tentu akan lakukan kebaikan. Ya. Namanya apa Pak? Gotong royong bukan ya? Apa namanya? Mari bersama-sama berkontribusi untuk Ya. masyarakat. Luar biasa, Bapak Pontang. Oke, baik. Oke, kita akan yel-yel bareng nih Pak ya. Untuk yel kita Ya. di sini dulur gayeng. Sorry. Bentar guys, Gimana? ini umumin sama sahabat gayeng nih. Oke, Kalau kita apa ini, sekarang Mbak Lina? kita punya medsos nih. Oke. Jangan lupa ya Pak ya, kita tetap buka medsos kita, Yeah. Jateng, lewat Facebook, Mm-mm. Instagram Pasti, ada, follow up setelah ini. Twitter, Oke. YouTube. Kalau YouTube jangan lupa di subscribe. Siap. Pak, bentar, Bapak ini kan salah satu dosen dan kaprodi ya Pak ya? Tentu banyak mahasiswa ya Pak? Ya. Bener nggak? Betul. Ajak dong Lebih dari 10 kan mahasiswanya Pak? ya. Ajak ya Pak. Siap. Jangan lupa buat di like, share, komen juga di akun media kami. Yang di kalau untuk websitenya ada di Jateng, bnngo.go.id. Oke, dan selanjutnya ada di Facebook kami BNNP Prof Jateng Jawa Tengah begitu, dan Instagram kami Info BNN _prof_ Jawa Tengah. dan Twitter kami @bnnprofjateng. Untuk yel-yel kita kali ini Jateng Gayeng. Gayeng. Oke. Lawan narkoba bareng-bareng. War on drugs. Gitu ya, Pak. War on drugs ya. Oke. Gitu. Siap. Oke. Oke. Latihan dulu apa gini? Langsung aja aja. ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Jateng Gayeng lawan narkoba bareng-bareng. War on drugs. Tuh. Jateng Gayeng lawan narkoba bareng-bareng. War on drugs. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya.